selamat datang di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masita Tresya Helena selama beberapa menit ke depan. Dan kita sudah sampai nih di episode 7 yang memiliki tema menarik yakni tips and trick membuat konten viral. Wah, seperti apa ya? Karena di era revolusi 5.0 saat ini, pembuat konten khususnya content creator banyak sekali diminati. Salah satunya adalah mendapatkan opportunity yakni semakin dikenal ataupun popularitasnya semakin meningkat. Dan juga bagi teman Milea yang punya kisah inspiratif ataupun kisah menarik, bisa banget langsung DM ke Instagram kami @milealab dan nantinya yang menarik akan langsung kami undang di episode selanjutnya. Oke teman Milea, kali ini kita sudah kedatangan narasumber hebat yaitu dari Destoni yang merupakan content creator berasal dari Palembang. Kita langsung tanya yuk. Halo Dari, apa kabarnya? Baik. Mungkin boleh disapa dulu nih teman Milea semuanya. Halo teman Milea. Oke, sedikit info bahwa Dari merupakan content creator yang juga memiliki pengikut hampir 1M di TikTok dan juga viewers terbanyak yakni mencapai 41M di TikTok. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu yuk teman Milea. Oke, nah sesuai dengan tema kita kali ini, tips and trick membuat konten viral. Mungkin kita mau lihat dulu nih perjalanan Dari dalam mengawali karirnya menjadi seorang content creator khususnya di TikTok itu seperti apa? Dari awal. Iya, mungkin boleh dijelasin dulu. Gimana perjuangannya, terus awal mulanya itu bisa sampai sekarang itu diawalinya seperti apa? Pertama, aku merantau ke Jakarta itu karena pengen jadi aktor, entertainment, dan gak kepikiran buat jadi content creator sama sekali. Oke. Gak kepikiran. Mulailah setelah itu awal bulan sekitar tahun 2022 ke Jakarta merantau dari Palembang. Langsung main di film, di sinetron di MNC lah ya, banyak. Tapi kayak ini mau sampai kapan kayak gini? Akhirnya harus cari perubahan lagi, dan kemarin ketemu momentum yang sangat pas dan cocok, yaitu di CFW kan, Citayam Fashion Week. Dan setelah itu aku mikir-mikir, ini gimana nih? Aku harus manfaatin momentum ini supaya meledak. Akhirnya kemarin juga muncul konten yang viral di TikTok yang dingin-dingin, tapi bukan pakai mafia. Ditambah CFW juga. Akhirnya kenapa nggak gue satuin dua-duanya? Akhirnya gue coba untuk cari yang karakter yang dingin. Ketemulah Thomas Shelby, Peaky Blinders. Yang dimana saat itu aku juga sering nonton film itu, Peaky Blinders. Akhirnya mencoba untuk beli outfitnya apa adanya lah, kayak rompi yang cari nge-thrift, celana, sepatu, topi, akhirnya lengkap kan. Tampil hari Sabtu itu. Itu saat itu masih bener-bener rame CFW, rame banget. Akhirnya tampil, karena saya ada bidang sedikit aktor, akhirnya saya kan buang rasa malu. Saya tampil di tengah-tengah CFW. Saya tampil, tapi di sana saya tuh punya target. Apa tuh targetnya? Bukan sekedar tampil doang. Punya target, emang viral. Oke. Aku punya target, CFW ini aku harus viral. Karena melihat beberapa orang banyak yang viral dari sana kan. Akhirnya aku mencoba untuk viral. Kan banyak fotografer jalanan tuh. Iya, fotografer. Aku sadar kamera. Di sana ada fotografer. Saat itu aku sama teman aku namanya Satria. Nah, ada fotografer tuh di sana. Jalan ke dekat fotografer itu. Terus ngobrol kayak mafia. Terus pergi fotografernya. Pindah lagi. Di sana ada fotografer kan. Pindah lagi. Ngomong lagi kayak mafia. Sadar kamera aja gitu kan. Ngomong. Setelah itu malam sekitar jam 10. Banyak beberapa fotografer langsung samperin saya kan. Kak, boleh foto? Oh boleh banget kan akhirnya. Nah, setelah itu hari Minggu nih, pulang ke rumah hari Minggu. Tampil lagi. Makin ramai lagi hari Minggunya kan. Makin seneng lagi. Nah setelah itu pulang. Hari Seninnya ada konten kreator, fotografer jalanan, dan video gue tuh viral. Wow. Viral sekitar tembus 3M. 3M kan. Pertama seneng banget. Tapi di sana aku belum bergerak di TikTok.
Oke. Aku sengajain yang main tuh biarin para konten kreator dulu yang mainin. Sengaja ya? Sengaja di konsep. Mm-mm. Setelah itu ada akun repost lagi, rame lagi. Aku belum turun nih, repost lagi, rame lagi. Sampai muncul di hari Sabtu, makin rame lagi tuh. Iya. Nah, waktu hari Sabtu itu aku mencoba untuk bikin konten, Oke. stitch video. Stitch video orang yang bikin konten gue kemarin, gue stitch. Waktu gue stitch cuma video selfie doang sekitar 5 detik lah atau 10 detik, tembus sekitar 8 juta. Wow. Karena itu waktu kemarin tuh aku biarin aku berkibar dulu benderanya di akun orang lain. Setelah berkibar baru aku terjun. Setelah aku terjun akhirnya orang banyak yang nyamperin. 8 juta tembus. Stitch lagi 4 juta, 2 juta. Rame akhirnya kan. Nah, setelah rame itu masih tahap kayak dipuji-puji kan. Ini yang paling keren nih, Cek. Ini. Jadi setelah itu kan dapat wejangan dari orang tua dan guru-guru kita di Demis, guru-guru saya. Nah, katanya pertama itu kan harus siap dengan yang namanya berubah dari pujian ke hujatan, terus viral ada masanya. Betul. Nah, selang beberapa bulan, aku ngonten masih kayak ngonten-ngonten biasa, yang semua orang bisa dilakuin. Kayak stitch video, bikin konten yang simple pakai JJ. Nah, aku tuh udah mikir, pasti ada masanya ini. Setelah itu, muncullah yang dikatain, yang dibilang sama orang tuaku, masalah pujian kehujatan. Karena kemarin sempat redup kibaran benderaku kan. Sempat redup kemarin. Akhirnya aku coba kibarin lagi dengan men-setting di CFW lagi. Ajak teman-teman buat konten yang ya sedikit bisa dibilang alay. Tapi supaya apa? Supaya tetap berkibar benderanya. Jangan sampai redup. Akhirnya buatlah di konsep sama teman-teman kan, tampil di tengah-tengah CFW. Buat konten yang no fucking fighting, masih tahu lah itu benar-benar viral itu asli. Sampai di roasting sama Indra Jegel, Sama Deddy Corbuzier juga ya? Deddy Corbuzier, terus satu lagi tuh Mak Betty. Nah setelah itu kan itu emang dikonsep buat dihujat. Sengaja ini justru ya? Tapi ini menarik, terus. Dan target kita tuh emang orang lain buat ngerekam terus diupload di akun orang itu. Nah setelah itu berkibar lagi dan banyak para artis tahu gue kan. Iya. Nah setelah itu sempat berkibar lagi benderanya dan akhirnya redup lagi. Nah di sini aku nggak mungkin dong terus-terusan ke CFW dan kemarin CFW lagi sepi. Udah mulai sepi, Udah ya mulai betul. sepi. Akhirnya sempat bingung tuh. Sempat bingung. Itu followers mungkin sekitar 100 atau 200 ribu kan. Setelah itu akun aku kena banned. Iya, sempat tahu ini. Kena banned. Iya. Sakit. Itu anginnya benar-benar lagi kenceng banget. Lagi kenceng dan konsep yang gue bikin kemarin yang di CFW yang kena hujat itu udah jalan ya. Terus aku tuh mau klarifikasi rencana aku tuh. Kena ban akun aku. Mungkin itu cobaan kali ya, di saat lagi mau semakin naik, ada aja pasti cobaannya. Jadi ibarat kata tuh, aku diem, diikat, terus tetap dipukul-pukul sama orang kan. Dihujat terus. Aku gimana mau klarifikasi, aku yang kena ban kan. Selang sebulan, kebuka lagi. Oke, kebuka lagi, akhirnya aku buat konten yang sama waktu di CFW tapi pindah lokasi di Kotu. Oh ya. Itu lumayan ramai sih, sekitar dapat 1 jutaan view ya. Nah setelah itu aku bener-bener bingung mikirin konsep karena kan ini termasuk bukan di bidang aku content creator. Dan kemarin juga aku sempat minta sama Allah. Aku punya basic filmmaker. Punya basic. Bisa dibilang aku bisa bilang ya bisa lah buat film kan, film pendek. Tapi aku nggak punya wadah.
cuma sekedar YouTube, tapi YouTube bisa dibilang kayak susah lah. Kurang luas seperti TikTok mungkin ya. Akhirnya Tuhan kasih jalan ke arah TikTok. Oke. Aku mulai kepikiran kayaknya ini jalan Allah buat aku bikin film, tampilin di TikTok. Iya deh. Cobalah aku mencoba merakit konten aku tuh ke arah film. Masih film-film simpel dulu. Ya dapat sekitar 100, 300 view kan. Itu udah banyak, tapi jangan sampai kita puas stuck di sana. Karena aku pengen naik lagi nih. Gimana caranya? Terus bikin film lagi. Dan kemarin sempat bikin film yang lumayan terniat dan terkonsep. Itu tembus sekitar 1 juta. Dan followers naik kan paling sekitar 5.000, 2.000, 3.000. Kapan nih? Greget lagi kan. Semangat banget pasti. Iya. Akhirnya muncullah momentum yang hampir sama kayak CFW. Pas kapan? Mungkin boleh dijelasin ke teman Milea. Itu momentumnya tuh Karen's Diner. Oke. Itu hampir sama kayak CFW. Dan seluruh Indonesia pun tahu ada Karen's Diner kan. Dan banyak yang ngomen, "Bang, coba ke Karen's Diner, Karen's Diner." Nah, kemarin tuh kayak pertama lihat mahal. Mahal karena kan saya bawa orang-orang kan. Iya. Itu harus saya tanggung semua. Satu tim itu? Itu sekitar ada berapa orang? Kemarin 6. 6 orang, oke. Tapi ada yang bantu juga kemarin. Setelah itu, coba deh aku buat JJ-nya dulu nih. JJ, persiapan ke Karen's Diner. Rame, sampai sekitar 5 atau 6 juta yang nonton kan. Makin tertantang aku. Akhirnya coba aku upload konten lain supaya terlupakan Karen's Diner kan. Ditagih, "Bang, kapan ini. Nah, akhirnya mau nggak mau ke Karen's Diner. Dan kunci dan tipsnya tuh kalau mau terjun tuh jangan jangan pelit. Dan kalau kita mau dapat paus minimal umpannya hiu. Paham nggak sih? Paham. Nggak mungkin umpannya cacing, ya kan? Jadi kalau mau dapat hasil besar dan modal pun harus cukup besar. Betul. Akhirnya kemarin habis sekitar 1 jutaan di Karen's Diner kan. Perform itu sebenarnya udah disetting buat adegan marah-marah kan, lepas topi. Iya, mungkin bagi teman-teman Milea yang pernah lihat TikToknya Derry juga itu benar-benar viral banget ya konten yang di sana ya. Iya. Dan kemarin juga tuh kan benar-benar, iya kami punya target harus viral, bukan kayak udahlah dapat segini view, enggak. Jadi pertama kita harus ubah pola pikir kita, jangan cukup dengan namanya ini cukup nih 1 juta, jangan sampai gitu. Jadi kita harus punya pola pikir yang positif. Ini harus viral, harus tembus sekitar 1 juta like. Karena kemarin kita sebelum ke Karen's Diner, aku punya pikiran positif yang ini harus dapat sekitar 1 juta like. Harus dapat gitu. Mau nggak mau harus dapat. Dan tercapai. Lebih. 3 juta. Iya, justru like-nya. ini terbanyak juga viewersnya. Dan kemarin kalau kita mikir, kayaknya dapat sekitar 1 juta view, cukup dah. Segitu bakal dapatnya. Nggak bakal lebih. Tapi kalau kita punya pikiran positif ya. Nah, kemarin punya gitu aku. Kayak daya tarik. Aku harus viral di sini. Harus naik. Akhirnya aku harus perform, tahan malu. Betul. Teriak-teriak, yang displace gitu kan. Akhirnya setelah itu, hari Sabtu, hari Minggu upload. Itu baru sekitar 1 jam upload sudah tembus sekitar 2 juta view. Dalam 1 jam. 1 jam. Karena memang udah banyak yang nagihin juga kali ya dari pengikutnya Derry semua. Dan 6 jam udah dapet 900.000 like. Wow, karena emang ini yang ditunggu-tunggu sih. Karena kan tadi challenge dari followersnya ya. Coba bang ke Karen's Diner gitu. Tapi akhirnya diturutin dan justru pengikutnya malah makin banyak juga pasti. Dan sekarang bisa dibilang view saya di Karen's Diner itu view terbanyak di Indonesia untuk konten Karen's Diner. Wow. Terbanyak itu mencapai 41 M kalau tidak salah. 41 lebih lah. Iya, keren banget. Mungkin ada tips lain nih bagi teman Milea yang menyaksikan. Mungkin dari strateginya seperti apa, yang dari udah konsepin sama teman-teman, mungkin pernah ngalamin kegagalan juga kah? Wah konsep ini ternyata nggak sesuai. Mungkin ada konsep
plan B-nya atau plan C-nya gitu? Iya. Pertama sih bikin konten itu harus kita bisa mikir gimana cara ngupload setiap hari. Gitu. Dan kalau kalian bisa konten di film atau konten yang benar-benar terkonsep, yang bikin aja mungkin sekitar waktu 4 hari, itu bisa dibikin juga plan B dan plan C, yang konten yang benar-benar ringan. Aku bergerak di bidang film, dan film itu bikin mungkin sekitar butuh waktu 5 atau seminggu. Wow. Dan nggak mungkin aku ngupload harus seminggu sekali. Iya. Jadi aku punya namanya 3 konsep. Konsep yang benar-benar terperinci, konsep sedang, konsep biasa. Jadi kalau yang konsep ini lagi jalan, konsep yang B sama C ini tetap juga produksi supaya ngupload dan supaya nggak hilang algoritmanya. Oke, nah ini langsung nih dikasih tips and trick sama pakarnya. Oke, nah berbicara tentang konten juga nih, kalau dari pandangan Derry ini sebagai content creator, konten yang menarik tuh seperti apa sih? Menarik. Pertama itu jangan mikir itu. Kita pertama mikir pasarnya dulu. Oke. Jadi pasar kita kan ke TikTok. Orang ngapain sih main TikTok? Kita harus tahu itu. Cari hiburan mungkin, Cari inspirasi. Iya. Iya. Dan bukan pengen orang kayak mikir. Orang tuh udah capek kerja, buka TikTok karena pengen hiburan. Iya. Bener kan? Betul. Dan jangan sampai video yang kita bikin itu benar-benar monoton. Jadi orang tuh kayak kalau buat film nih, jangan sampai openingnya lama, bang kayak orang, ya apaan sih? Skip. Oke. Jadi Langsung kalau aja bisa swipe. itu TikTok itu 1 detik pertama itu benar-benar ger. Jadi kita harus tahu itu orang butuh hiburan, bukan pengen mikir, Iya. ya kan? Nah jadi tadi apa lagi? Mungkin gimana pandangan Derry untuk membuat konten yang menarik? Yang menarik. Ya, mungkin kita harus tahu yang namanya lihat deh di pencarian apa yang lagi viral. Iya. Kita ikutin, tapi kalau bisa jangan copy paste banget. Oke. Contohnya gimana nih? Mungkin bagi teman-teman yang mau mencoba jadi content creator juga. Contohnya, langsung aja ke saya. Contohnya waktu viral kemarin Karen Steiner. Iya. Viral kan? Viral banget itu. Orang-orang semuanya sama, kayak pengen melihatin aksi si klien itu kan. Semuanya hampir sama. Dan kenapa nggak dibikin berbeda? Konsepnya. Konsepnya. Akhirnya kemarin gue bikin berbeda. Dan hasilnya? Dah, ini dia terbukti. Lumayan. Jadi pertama itu kita kalau ada yang viral, jangan sampai ngikutin. Tapi kita bikin berbeda. Karena kalau kita ngikutin, pasti kita bakal jadi nomor 2. Kalau berbeda, ada kemungkinan buat jadi nomor 1. Gitu aja. Oke, nah berarti kalau dari konten yang menarik itu kan kita juga bener ya harus tahu nih target audiensnya. Iya. Kalau dari Derry sendiri, gimana nih cara mengetahui target audiensnya? Targetnya? Saya kan di bidang film. Di bidang content creator ke arah filmmaker. Iya. Ya kan? Ke arah mafia. Dan kebanyakan konten saya tuh ditonton 20% tuh anak-anak. Wow, justru anak-anak ya? 20%. 20%. 70-nya remaja, sekitar 18 sampai 20 sekian kan. Sisanya baru orang tua. Ya itu dulu kita harus tahu. Remaja. Dan ada anak-anak juga nih. Dan jangan sampai konten itu benar-benar mengajarkan ke arah yang buruk. Iya. Nah sekarang kalau saya bikin film itu kalau ada kata-kata kayak toxic, sensor. Oke. Dan mungkin kalau ada yang bilang jam upload itu benar-benar Mempengaruhi? enggak. Oh, enggak juga. Enggak sama sekali. Oh, sama sekali enggak. Karena yang bikin naik itu adalah konsep. Oke. Konsep yang simple, mudah dimengerti, dan terhibur. Oke. Ini buat TikTok ya, kalau buat YouTube atau buat yang lain, saya nggak tahu. Buat TikTok doang. Oke. Nah, berarti teman Milea semuanya udah dapat wejangan langsung nih dari content creator, dari Destoni yang ngasih informasi kalau misalnya jam itu sebenarnya tidak mempengaruhi sama sekali ya untuk jam upload. Dan justru yang paling penting adalah konsepnya. Konsepnya. Nah, balik lagi nih ke konsep tadi yang sudah dijelaskan sama Derry. Mungkin kalau untuk pemula yang ingin terjun juga, mereka cara mengetahui target audiens mereka tuh gimana? Untuk pemula? Betul. Pertama tuh ini apa namanya? Untuk pemula ya.
kita harus tahu kita tuh mau ke arah mana kontennya, mau bergerak di bidang mana, atau konten yang sekedar slow mo doang, atau konten yang berkarakter kayak Thomas Shelby, Mr. Bean, ini kan. Kita harus tahu dulu. Dan kayak yang tadi, kita harus bisa ngupload konsisten. Iya. Jangan sampai ini ngupload, ini enggak, ini kan. Setelah itu kita sudah bisa penuhi, baru kita mencoba dulu intinya. Dan jangan terpaku sama viewers kalau buat pemula. Jangan terpaku sama viewers. Dan nggak mungkin orang baru terjun langsung view-nya langsung sekitar 10 juta. Itu mustahil. Pasti ada prosesnya dulu ya. Ada Kayak prosesnya. misalnya dari yang harus berjuang dulu nih di awal, dapat pujian, tapi abis itu justru banyak hinaan juga. Tapi justru nggak matahin semangat ya. Kecuali kayak konten yang ada adegan kebakaran, itu mungkin bisa naik langsung. Iya. Tapi kalau untuk konten kreator yang di bidang kreatif, jadi pertama tuh kayak kita harus konsisten dulu. Konsisten intinya. Nanti view bakalan ikut. Dan saya juga pernah bukan ngedidik sih, kayak ngajarin orang yang dari nol, TikTokers. Ya. Dan sekarang sudah sekitar 200.000 followers. Wah, kayaknya saya tahu ini siapa. Dan Iya. saya cuma kasih tau ke dia. Pertama, jangan terpaku sama viewers. Itu. Dan kedua, konsisten. Oke. Dan dia ngikutin. Berhasil. Dia bikin konten, dapat view sekitar 1.000, 2.000. Dia bangga. Senang aku bang, ini. Terus naiklah 10.000, 20.000. Akhirnya karena dia konsisten, ada konten dia yang sampai 1 juta like. Iya. Konsisten. Dan dia tuh nggak muluk-muluk. Orangnya kalau udah aku ngomongin jangan terpaku sama viewers, dia ngikutin. Oke. Dan sampai sekarang, dia alhamdulillah udah naik. Ikut senang juga kan. Iya, karena berhasil juga sama gitu kan, kayak Derry juga. Oke, nah ini juga udah kasih tips and trick yang menarik nih teman Mila semuanya. Balik lagi kita ke judul kali ini, tips and trick membuat konten viral. Tapi kalau dari sudut pandang Derry ini, viral itu seperti apa sih? Dari sisi negatif kah atau positifnya, mungkin seperti apa pandangannya? Semuanya ada. Dan kalau kita cuma pengen viral, maaf ngomong itu gampang. Iya. Gampang banget pengen viral. Gimana tuh contohnya? Mungkin pernah dialamin? Kalau pengen viral, kita bertingkah aneh di tengah umum aja itu udah viral. Bener gak? Betul. Tapi dampaknya negatif. Dan kalau viral pengen dampak positif, itu nggak gampang. Susah. Iya. Harus bertahap. Dan sabar. Konsisten. Tadi tinggal pilih aja. Mau viral ke arah negatif dengan cara gampang, tinggal kita tanpa busana. Ke tengah pasar. Viral. Viral langsung. Bener nggak? Langsung naik ya followersnya. Langsung naik. Viral orangnya. Tapi negatif. Dan kalau secara positif, kayak tadi, bertahap, sabar, konsisten. Oke, nah kalau dari sendiri yang udah cukup lumayan juga ya terjun di bidang TikTok ini, khususnya konten creator juga, gimana sih parameter konten itu bisa dikatakan viral? Viral. Oke. Jadi konten viral itu terbagi dua menurut saya. Ya. Pertama, konten viral yang buat orang nih ya, kayak beranda yang dia sukain aja. Kayak dia nge-like yang masalah Korea. Jadi kalau ada konten creator yang ngupload masalah Korea, muncul di sana, itu viral. Tahap 1. Dan tahap 2 itu viral yang ke seluruh media. Oke. Kayak nge-like postingan Korea. Tapi konten kreatornya ini dia ngupload masalah Cina atau Jepang. Dia masuk juga. Beragam. Nah, semua tuh masuk. Itu baru kok benar-benar viral banget. Itu mungkin bisa bilang kayak viewers sudah sekitar 40, 50 sampai 100 juta. Itu udah viral banget. Dan kontennya 1 juta pun itu udah viral juga. Tapi ke tahap bagian yang terseleksi aja. Kayak yang suka bola gitu kan. Itu. Oke. Nah, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan dari kepada teman Mila semua yang mau menjadi content creator juga, yang mau viral tapi tidak hanya untuk individunya, tapi juga bisa ngasih impact baik kepada sosial. Silakan. Jadi tips and tricks buat pemula, sahabat
Milih ya. Yang pertama kita harus konsisten, tahu pasar kita apa, dan yang paling penting adalah konsep yang terbaik dan terkonsep. Jangan asal-asal rekam, asal ini. Kecuali kalau kita sudah punya nama, kayak di bidang artis. Kita udah punya nama artis nih, aktor. Contoh kayak Reza Rahardian. Dia buat konten TikTok hanya sekedar selfie doang, itu mungkin bakalan naik. Tapi kita yang sebagai pemula, gimana cara naik? Ya tadi, konsisten, tahu pasar, dan terkonsep. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu yuk teman Milea semuanya. Oke teman Milea, sayang banget nih pembahasannya sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain, tapi karena keterbatasan waktu, sayang banget harus kita akhiri. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan bertemu di Milea Talk episode selanjutnya. Dan kita juga punya tagline menarik nih dari untuk teman Milea semuanya. Jadi kalau misalnya nanti aku sebut Milea Talk, kita bisa bareng-bareng jawabnya upgrade bahagiamu. Udah siap? Siap. Oke. Milea Talk, upgrade bahagiamu.